Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang SPMB. Kali ini kita akan geser ke SPMB Jakarta atau SPMB DKI Jakarta, di mana ini banyak banget, udah banyak yang request. Kapan Mas Eka untuk yang SPMB Jakarta umumnya ya, SMP, SMA, SMK, SD ya. Nah, kali ini kita akan berbagi informasinya perihal tentang prediksi ya jalur yang akan digunakan untuk SPMB di Jakarta tahun 2025. Kira-kira jalurnya apa aja dan ada berapa jalur. Nah, kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung yuk kita bahas. Kita akan masuk ke prediksi jalur SPMB DKI Jakarta untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta SMK ya. Dan ini sekali lagi Mas Eka sampaikan, ini adalah prediksi. Bisa jadi nanti ada penambahan atau ada pengurangan. Ya mudah-mudahan sesuai ya. Sehingga para warga sekolah sudah mendapatkan informasinya terlebih dahulu untuk mempersiapkan kira-kira akan masuk di jalur mana. Yuk kita langsung bahas prediksi jalur SPMB DKI Jakarta. Nah, jalur SPMB itu kan di konten sebelumnya sudah Mas Eka bahas tuh ya, secara umum atau ketentuannya ya yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu ada 4 jalur: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Ini wajib semua dinas provinsi atau dinas pendidikan di provinsi, kota, kabupaten yang berada di Indonesia itu wajib mencantumkan ini ya, 4 jalur SPMB di tahun 2025 ini ya. Nah, nanti mungkin ada pecahan-pecahannya, itu diserahkan kembali ke pemerintah provinsinya masing-masing ya. Nah, untuk di DKI Jakarta juga sama ya. Secara umumnya dia memiliki 4 jalur ini ya, mulai dari domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Nah, untuk di jalur SPMB Jakarta, pertama adalah domisili. Nah, domisili ini nanti aturannya mainnya seperti apa sih Mas Eka untuk domisili? Nanti namanya ada wilayah prioritas atau domisili prioritas ya. Nah, itu nanti dilihat berdasarkan apa, itu ada ketentuannya. Untuk domisili ini sama seperti yang di umum ya. Maksudnya umum itu apa? Ya di pengertian umum ya. Jadi SPMB Jakarta sesuai dengan SPMB atau ketentuan dari Permendikbud nomor 3 tahun 2025-nya ya. Ada domisili. Nah, itu nanti ketentuan-ketentuannya akan ada di juknisnya ya. Kemudian yang kedua adalah afirmasi. Nah, afirmasi ini untuk di DKI Jakarta nanti akan dibagi tuh ya. Ada 4 ya, ada 4 kategori afirmasi. Pertama adalah penyandang disabilitas, kemudian anak sopir mitra Transjakarta ya, kemudian ini yang terdaftar di DTKS ya, kemudian anak panti atau anak nakes, anak panti dan anak nakes ya yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Jadi anak panti, kemudian anak nakes yang orang tuanya meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Kemudian pemegang KJP, PIP, KPJ yang terdaftar di DTKS ya. Ini afirmasinya jadi ada 4. Jadi kalau teman-teman atau para warga sekolah yang memegang KJP itu bisa masuk di afirmasi, atau memegang KJP dan PIP juga bisa masuk di afirmasi. Apakah kalau cuma megang PIP doang bisa apa Mas Eka? Kalau di tahun lalu tidak bisa. Apakah di tahun ini bisa? Ya nanti kita tunggu ya. Jadi ini untuk di afirmasi. Kalau di DKI Jakarta ada 4 ya, penyandang disabilitas, kemudian anak sopir mitra Transjakarta. Nanti di sini biasanya kalau yang ini dan ini ya, dia kalau diafirmasi itu nanti pada saat kita membuka akun dia akan terlihat ya, kita masuk di afirmasi mana. Kalau misalkan dibuka akun ternyata kita tidak masuk di dalam afirmasi, maka kita tidak bisa mengambil di jalur afirmasi ini. Jadi memang untuk afirmasi ini sudah ditentukan atau datanya sudah diplotting ya, ketika nanti kita membuat akun dan masuk dalam kriteria ini serta namanya ada, maka kita bisa milih di jalur afirmasi. Tapi kalau tidak ada keterangan afirmasinya, maka kita tidak bisa menggunakan jalur ini ya. Itu untuk jalur afirmasi. Next, kemudian jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tadi kan kalau jalur afirmasi ini baik itu jenjang SD ya, SMP, SMA, dan SMK itu ada semua. Cuma kalau yang di SD itu
tadi di penyandang disabilitas, anak sopir minta Transjakarta, anak panti dan anak nakes. Sementara yang pemegang KJP, PIP, KPJ-nya itu biasanya untuk yang ke jenjang SMP, SMA dan SMK. Kan nggak ada dari TK ya. TK ke SD nggak ada KJP, makanya dia tidak ada nih yang di sini ya. Kalau di SD cuma 3 doang nih kategori afirmasinya, sementara kalau yang di SMP, SMA dan SMK itu afirmasinya ada 4 kategori ya. Nah, untuk di prestasi ini untuk khusus yang di jenjang SMP, SMA dan SMK, yang mau ke SMP dan SMA serta ataupun ke SMK ya. Maka ada jalur prestasi. Prestasi ini dibagi menjadi 2 nih jalurnya. Akademik dan prestasi non akademik. Nah, prestasi akademiknya seperti apa? Nah, itu biasanya kegiatan lomba ya, lomba yang bersertifikat. Kemudian non akademik juga demikian. Biasanya ini yang sifatnya eksak ya atau sains ya. Kemudian ini yang sifatnya olahraga ataupun kesenian seperti itu ya. Mas Eka, saya nggak punya sertifikat, apakah saya bisa masuk prestasi akademik? Ya bisa lah. Nah, ketentuannya seperti apa nanti itu ada di peraturannya, nanti akan diumumkan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan. Kira-kira prestasi akademik itu syaratnya apa aja, kemudian komponennya apa aja sih yang dimasukin dalam prestasi akademik maupun non akademik ya. Jadi untuk prestasi ini dipecah menjadi 2, akademik dan non akademik. Ya, kuotanya berapa nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, untuk jalur SPMB yang ke berapa? Ketiga ya, itu ada mutasi. Ya, ini yang keempat, bukan yang ketiga. Mutasi. Nah, di mutasi ini ya juga sama ya. Biasanya nanti di sini akan dibagi nih ya. Di sini ada PTO. Jadi tetap di satu jalur mutasi, tapi nanti ada kategorinya ya. Ada prioritasnya PTO, terus anak guru, kemudian anak tendik ya, tenaga kependidikan. Nah, ini nanti akan diurutkan nih sesuai dengan seleksinya. Dari prioritas pertama itu PTO, kemudian kedua anak guru, yang ketiga anak tenaga kependidikan. Ya, ini kurang lebih hampir sama seperti yang tahun lalu, cuma namanya aja diganti mutasi. Kalau dulu namanya apa ya, PTO kalau nggak salah ya. Terus di sini ada pindah tugas orang tuanya, di sini anak guru, di sini anak tendik ya, diprioritaskan ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan anak ada anak PTO, kemudian ada anak guru, maka anak PTO-nya terlebih dulu yang prioritaskan daripada anak gurunya. Ya mudah-mudahan di tahun ini anak guru dulu ya, baru PTO ataupun anak tendik seperti itulah ya. Atau anak guru dan anak tendik dulu baru PTO dibalik. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Kalaupun nggak ada perubahan berarti ini hampir sama seperti yang tahun lalu ya. Kemudian itu tadi 4 jalur umum yang akan digunakan di SPMB. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri nanti dia ada tambahan jalur ya. Jadi yang di SD itu ada tahap kedua ya. SD, SMP dan SMK juga itu ada tahap 2. Kemudian yang di tahap 3 itu hanya untuk di SD ya. Jadi SMP dan SMA serta SMK itu hanya ada tahap 2 dan PPDB bersama aja. Nah, untuk PPDB bersama itu apa Mas Eka? Kita bahas yang tahap 2 dan tahap 3 dulu ya. Jadi kalau tahap 2 itu jika ada kuota kosong biasanya. Tahap 3 juga demikian jika ada kuota kosong. Kalau misalkan kuotanya udah nggak ada Mas Eka, maka tahap 2-nya nggak akan dibuka. Tahap ketiga juga sama. Ketika dia tidak ada kuotanya, maka tidak akan dibuka untuk tahap ketiga. Lalu PPDB bersama apa Mas Eka? PPDB bersama itu ya ini sekolah swasta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikannya. Nah, itu ada subsidi dari pemerintah ya. Sehingga semua biayanya tercover. Sama ini seperti di negeri. Jadi kalau Mas Eka bilang tuh dari beberapa tahun yang lalu, ini sekolah swasta rasa negeri gitu ya. Bagaimana enggak? Semuanya di cover oleh pemerintah ya, hanya membedakan gedungnya aja, dia gedungnya di swasta, dari SPP, baju segala macam biasanya ini sudah tercover. Nah, syarat untuk PPDB bersama ini kalau di tahun-tahun sebelumnya itu wajib masuk di dalam afirmasi. Kalau dia tidak masuk di dalam afirmasi, maka dia tidak bisa masuk di PPDB bersama ya, karena memang diperuntukkan khusus ya. Untuk PPDB bersama ini ya untuk dari keluarga yang kurang mampu, jangan sampai nanti keluarga yang mampu disubsidi, kan sayang ya. Nah, jadi seperti itu para warga sekolah ya. Jadi yang di SD itu ada 8 jalur kalau tidak salah. Kemudian SMP itu ada 9, ini 7, 9 apa dibalik ya 8 ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Untuk jalurnya, dan mudah-mudahan jalurnya
tidak ada perubahan, bukan tidak ada perubahan, sesuai dengan prediksi yang kita sampaikan saat ini, sehingga para warga sekolah sudah bisa menentukan jalur mana yang akan digunakan ya untuk SPMB tahun 2025 ini di DKI Jakarta. Apakah menggunakan jalur domisili untuk yang di SD, apakah menggunakan jalur afirmasi, kemudian apakah menggunakan jalur prestasi akademik ataupun non akademik atau domisili, atau menggunakan jalur lainnya untuk di SMA dan SMK. Begitu juga dengan yang di SMK ya. Mau menggunakan jalur apa nih di SPMB tahun 2025 ini? Silakan dipilih dan ditentukan dari sekarang agar nanti pada saat pelaksanaannya sudah tidak bingung dan sudah tidak keder lagi jalur mana yang akan diambil. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Itu tadi prediksi jalur yang akan digunakan di SPMB DKI Jakarta tahun 2025 ya. Yang SD ada 7 jalur, yang SMP dan SMA itu ada 9 jalur, dan SMK itu ada 8 jalur kalau tidak salah ya. Nah, itu prediksinya, mudah-mudahan tidak meleset ya. Secara resminya nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi para warga sekolah udah punya gambaran terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi Mas Eka sampaikan di depan bahwa ini adalah prediksi ya, bisa jadi salah ya. Mudah-mudahan sih tidak beda jauh lah ya. Seperti itu para warga sekolah. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.